Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap bersyukur, tetap berusaha menjemput hasil yang lebih baik. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kesimpulan konferensi global GCV 5 Mei 2024, di mana akan disampaikan dari scene profesional Duta JVC sebagai penyelenggara konferensi. Namun sebelumnya bantu like, komen dan subscribe Yasdar TV ini semoga lebih berkembang dan bermanfaat. Let's go, kita dengarkan bersama-sama supaya tidak gagal paham. Pembicara ke-19, Doris Yin, Duta Besar Global GCV, Profesional Pajak Amerika Serikat, Konferensi Tuan Rumah Bersama. Doris Yin adalah seorang profesional pajak dari Amerika Serikat sebagai agen terdaftar. Dia adalah keturunan Tiongkok Kanada dan telah menambang sejak Oktober tahun 2019. Selain menjadi pendiri gerakan global GCV, dia juga merupakan Duta Besar Global GCV yang berkontribusi selama 2 tahun terhadap pendidikan komunitas global. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia telah menulis lebih dari 1 juta kata dalam artikel, dan 30 artikel tersebut telah dibuat sebagai pionir buku panduan. Terima kasih kepada 18 pembicara kami yang luar biasa, karena telah memberikan pidato yang luar biasa kepada kami. Mewakili 18 negara dalam komunitas GCV. Saya percaya bahwa semua pionir global termotivasi oleh komitmen dan inspirasi Anda. Berikut kesimpulan dan pidato saya. Para pionir global, pemimpin komunitas GCV, dan duta besar yang terhormat. Salam dari Toronto, Kanada. Ini Doris Yin, dan saya harap pesan ini membuat Anda aman, sehat, dan baik-baik saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara sebelumnya atas pidato mereka yang luar biasa, dan tuan rumah kami, Ibu Lucrecia Manahan, dan rekan tuan rumah, Tuan David Gibson, atas dukungan mereka dalam menyukseskan konferensi pertama kami dengan lancar. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di konferensi Zoom dan siaran langsung di YouTube. Kami telah menghabiskan waktu sekitar 1 minggu untuk membiasakan diri dengan fitur Streamline di YouTube untuk meningkatkan kualitas konferensi, menjangkau khalayak yang lebih luas dengan teks, dan menghemat waktu dalam penerjemahan. Namun, karena ini pertama kalinya bagi kami, dan saya memiliki jadwal yang padat, saya mungkin tidak dapat mengelola saluran YouTube Streamline secara efektif jika rapat Zoom tidak memberikan dampak yang diinginkan. Kami selalu dapat beralih kembali menggunakan Twitter. Kami hanya mencoba menentukan cara terbaik untuk membuat segalanya nyaman bagi semua pionir. Banyak negara dan wilayah yang bergabung dengan gerakan GCV, yang berarti kita tidak dapat mengundang mereka semua ke satu konferensi. Oleh karena itu, kami akan mengadakan beberapa konferensi berdasarkan situasi. Jika Anda adalah pemimpin komunitas atau duta GCV yang berpengaruh, silakan hubungi akun Telegram Pak Yafas yang sudah saya posting di Twitter. Saya ingin mengklarifikasi kesalahpahaman yang dimiliki beberapa pionir. Menjadi duta GCV tidak berarti dia adalah pemimpin komunitas. Saya bukan pemimpin komunitas global karena saya tidak memimpin siapapun. Saya hanya fokus mendidik dan memberikan nasihat. Penting untuk diketahui bahwa siapapun yang telah melakukan banyak upaya pendidikan dan promosi untuk GCV dan memiliki pengaruh tertentu dapat menjadi duta GCV, apapun posisinya di komunitas. Namun, jika seorang tokoh masyarakat mempunyai pekerjaan administratif untuk masyarakat, mereka juga dapat menjadi duta GCV. Tujuan kami adalah mengumpulkan $314.159 untuk Open Minute, bukan untuk menjadi pemimpin atau duta GCV yang unik di wilayah Anda. Kita perlu fokus melindungi jaringan Pi hingga sukses dan mengesampingkan uang, reputasi, dan status kita.
Ini adalah tugas bersejarah kita, dan kita harus memenuhinya dengan dedikasi dan komitmen. Dari sudut pandang saya, jika semua pionir global menjadi duta G7 menang. Saya memahami bahwa ada beberapa topik yang masih ada dalam pikiran para pionir komunitas, dan saya ingin berbagi pandangan saya mengenai topik tersebut. Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah Kurt akan menanggapi petisi atau usulan duta G7. Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami hubungan antara Kurt dan para pionir. Beberapa pionir merasa ragu karena mereka tidak sepenuhnya memahami peran Kurt dalam proyek tersebut. Untuk membantu memperjelas hal ini, izinkan saya menggunakan analogi. Bayangkan Anda menginvestasikan $1 juta untuk membangun rumah mewah selama lebih dari 5 tahun. Namun, Anda tidak diperbolehkan membeberkan harga jualnya dan hanya bisa menganggukkan kepala jika setuju untuk menjualnya. Sekarang, setelah menunggu selama 2 tahun, semua calon pembeli hanya menawarkan $1, $10, $100, atau $1.000 untuk membeli rumah Anda. Apakah Anda akan menjualnya? Tentu saja tidak. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Anda hanya bisa menunggu untuk melihat apakah ada pembeli serius yang rasional yang akan muncul. Akhirnya setelah 2 tahun, ada pembeli yang menghargai karya kami, mencintai rumah Anda, dan ingin membeli dengan harga 2 juta. Maukah Anda menganggukkan kepala dan menandatangani kontrak secepatnya? Jika Anda mengatakan tidak, saya tidak akan berkata apa-apa karena sepertinya Anda benci uang. Tapi saya yakin sebagian besar penjual akan dengan senang hati menandatangani kontrak. Akankah pembeli ragu bahwa Anda tidak ingin menandatangani kontrak? Saya kira tidak demikian. Saat ini, Kurt adalah penjualnya dan Pioneers adalah pembelinya. Mereka sudah memiliki hubungan yang baik. Penjual akan menandatangani kontrak ketika semua persyaratan terpenuhi. Saya selalu merekomendasikan para pionir untuk membaca buku putih. Jika dirasa membosankan, Anda bisa membaca artikel saya yang sudah banyak saya berikan analisisnya. Hubungan tim, inti dan pionir kami lebih erat dibandingkan hubungan pembeli dan penjual. Kita berada dalam hubungan kemitraan, dan penting untuk diingat bahwa Kurt dan Pioneers tidak berada dalam hubungan kerja. Kami tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan atau hubungan pedagang dan pelanggan. Sebaliknya, kami memiliki hubungan dekat yang lebih seperti pasangan. Coinpay seperti bayi kita yang baru lahir. Pionir ibarat suami dan Kurt ibarat istri. Sang istri memiliki rahim untuk bayinya yang baru lahir. Sama seperti Pi yang membutuhkan infrastruktur blockchain untuk membangun aplikasinya. Banyak pionir yang hanya memperhatikan teknologi Kurt. Namun mereka juga memiliki tanggung jawab yaitu G7 sesuatu yang dapat diberikan seorang suami kepada istrinya. Anda tidak dapat melihatnya, namun ia ada dan tanpanya. Bayi tidak dapat diciptakan. Haruskah suami tidak berbuat apa-apa dan menunggu bayinya diciptakan oleh istri sendiri? Haruskah suami ragu kalau istri tidak ingin punya bayi? Jika suami melakukan tugasnya, apakah bayinya akan tercipta? Dan jika janin sudah tumbuh besar hingga usia 9 bulan, apakah akan lahir secara alami? Apakah perlu khawatir jika janin tidak mau keluar? Perlukah terus bertanya pada istri kapan bayinya akan keluar? Beberapa pionir tidak yakin dengan tugasnya dan terus mempertanyakan keterlambatan tim inti. Ibarat seorang suami yang mempertanyakan istrinya karena belum mempunyai bayi. Tentu saja analogi ini tidak cocok untuk hubungan kita. Namun, beberapa orang kesulitan memahami hubungan antara Kurt dan pionir. Saya harap analogi ini dapat membantu mereka memvisualisasikannya dengan lebih baik. Saya yakin sudah cukup jelas bahwa Pi hanya akan dirilis di Open Mainnet setelah kondisi tertentu terpenuhi. Tim inti Pi Kurt tidak tertarik untuk menunda rilis jika tidak perlu dan hanya akan melakukannya jika waktunya tepat. Fakta bahwa hal ini telah tertunda selama lebih dari 2 tahun menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang perlu diatasi sebelum merilis mainnet. Awalnya, mungkin ada beberapa masalah teknis, tapi menurut saya penyelesaiannya tidak akan memakan waktu 2 tahun. Selain itu, beberapa akun mungkin terhenti karena alasan dokumentasi. Namun menurut saya tidak perlu waktu 2 tahun untuk mengirimkannya kembali. Oleh karena itu, pasti ada alasan lain atas penundaan ini.
yang mungkin karena sifat transaksi blockchain yang berisiko tinggi memerlukan proses KYC dan migrasi yang lebih ketat sebelum membiarkan semua pionir lewat. Ketika pionir tidak mampu menjalankan tugasnya, seperti analogi seorang suami, Pi tidak akan diperlakukan seperti bayi yang baru lahir diam. Apa yang harus kita lakukan? Harap tingkatkan konsensus kami ke tingkat yang aman dan berikan bukti kepada Code bagaimana. Penting untuk mengedukasi komunitas Anda agar tidak menggunakan pasar gelap dan barter dengan harga murah. Karena hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proses KYC, migrasi, dan sebaliknya, fokuslah untuk melakukan lebih banyak barter GCV untuk menghasilkan lebih banyak data GCV. Dari barter ini, GCV $314,159 akan ada di hati para pionir yang baru akan mereka kenali setelah Open Minute. Hal ini dikenal sebagai harga konsensus global yang diciptakan oleh para pionir. Dan inilah yang dikatakan Dr. Nicholas. Para pionir menciptakan harga. Harga tersebut bukan untuk 1, 10, 100, 1000, atau 10.000 pionir, melainkan untuk mayoritas pionir. Saya mendengar beberapa pionir berpendapat bahwa nilai konsensus global GCV bisa berapapun harganya. Dan itu tidak benar. GCV adalah istilah yang telah diadopsi secara luas oleh para pionir dan telah menciptakan setidaknya 500 juta rekaman. Oleh karena itu, hanya dapat bernilai $314,159. Jika ada sesuatu yang diberi harga berbeda, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah harga individual dan bukan harga konsensus global. Jadi, kesimpulannya, GCV hanya dapat bernilai $314,159. Dan jika kita mempertimbangkan ini hanya salah satu pilihan, bukan alternatif. Saya melihat bahkan chat dapat menjawab GCV untuk Pi adalah $314.159 karena memiliki pengaruh global. Ketika kita dapat menutup celah pencatatan berharga rendah dan pasar gelap serta membuat data GCV, menurut Anda bagaimana perasaan Kurt? Apakah mereka akan marah, kecewa, atau malah mengeluh ketika menerima permohonan dan usulan kita? Jika tidak, apakah mereka akan bahagia dan rileks dari rasa khawatir? Dan jika mereka tidak merasa senang, apakah mereka akan mempercepat kecepatan KYC dan migrasi? Namun, semua pionir dapat melihat bahwa kecepatannya sangat cepat. Jadi jelas mereka sangat senang. Sekarang saya akan membahas mengapa mereka tidak bisa mengungkapkan pikirannya di depan umum jika mereka bahagia. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir mereka tidak menerima usulan dan permohonan kita. Tim inti telah diinstruksikan untuk tidak memandu atau menunjukkan harga, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mendukung GCV. Satu-satunya pilihan mereka adalah tetap diam mengenai masalah ini, yang merupakan strategi yang baik untuk melindungi jaringan Pi. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Duta GCV mengajukan petisi dan proposal GCV Open Mainnet Pi2 Day. Saya dengan senang hati memberikan analisis saya. Ketika terjadi pertempuran, sangatlah penting untuk memotivasi dan menyemangati prajurit. Marsikal harus menyerukan kepada semua prajurit untuk membangun keyakinan akan kemenangan. Untuk itu diperlukan target kemenangan yang jelas dan spesifik, yang harus mencantumkan tanggal pastinya. Tanpa tujuan yang jelas, prajurit tidak akan termotivasi. Memenangkan pertempuran membutuhkan strategi dengan target dan tenggat waktu. Jika Anda seorang tentara, Anda mungkin bertanya kepada Marsikal apa yang akan terjadi jika kita gagal mencapai target. Akankah Marsikal tetap mengizinkan kami menjadi bagian dari pasukan? Kemenangan dibangun atas kepercayaan diri, keberanian, dan kemauan untuk berjuang. Jika Marsikal memberitahu Anda bahwa Anda telah memenangkan pertempuran, apakah Anda masih akan bertarung? Apakah pertempuran tersebut dapat dimenangkan? Tentu saja tidak. Kemenangan Pi hari ini adalah hasil kerja keras Anda. Saat ini, beberapa pionir terus bertanya kepada saya apakah mungkin untuk melakukan Open Mainnet di Pi2 Day. Jawaban saya tetap sama. Anda harus bekerja keras di Pi2 Day kaum. Jangan ragu, core team menginginkan Pi2 Day Open Mainnet. Faktanya, mereka menginginkannya 2 tahun lalu. Namun, beberapa pionir melanggar kebijakan tersebut dengan menjual atau menukar
Pi hanya dengan $1, yang mengakibatkan jutaan rekor harga rendah. Core Team tidak mungkin mengizinkan semua pionir memperoleh Pi dan terus menjual atau menukarnya dengan harga $1. Oleh karena itu, Anda tidak perlu ragu bahwa Core Team tidak menginginkan Open Mainnet di P2D dengan GCV. Mereka menginginkannya, tapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Mengapa? Karena jika mereka menjawab ya, pionir akan berbaring dan menunggu. Namun Core I membutuhkan para pionir untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan mereka menginginkan lebih banyak data GCV. Jika semua orang mendengar P2T Open Mainnet, apakah mereka akan berhenti bekerja dan menunggu? Tugas kami adalah menyebarkan GCV $314,159 kemana-mana dan menyebarkan artikel pendidikan saya. Ini akan menutup celah tersebut dan membuat proyek aman. Sementara itu, harap hanya bergabung dalam Battle GCV. Jika kita dapat fokus melakukan hal ini setiap hari, Core Team dapat melihat peningkatan yang substansial, dan mereka akan yakin serta mempercepat KYC dan kecepatan migrasi. Beberapa pionir kita tampaknya diliputi kekhawatiran dan keraguan. Namun, penting untuk melepaskan pikiran negatif tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tujuan dan target kami adalah P2D. Kami telah memulai komunikasi dengan Core Team untuk menginformasikan kepada mereka bahwa kami siap melakukan upaya terbaik untuk mewujudkan proyek ini. Jangan khawatir tentang kemungkinan P2D tidak membuahkan hasil. Yang paling penting adalah kami sekarang terjaga dan bekerja keras, dan Core Team mempercepat seluruh prosesnya. Ada yang bilang kalau P2D tidak bisa Open Mainnet, mereka akan kecewa lagi. Namun, penting untuk diingat bahwa pecundang akan selalu kecewa. Begitulah cara mereka menjalani hidup. Apakah kita benar-benar perlu memperhatikan pendapat mereka? Jika kita terlalu fokus pada perasaan orang lain, apalagi perasaan orang yang kalah, apakah kita benar-benar bisa meraih hal-hal besar? Sebaliknya, kita harus kuat dan berani, layaknya pionir sejati. Kita seharusnya hanya menuntut diri kita sendiri untuk bekerja keras. Selama kita menuju ke arah yang benar, kita akan dekat dengan tujuan kita. Pecundang selalu berharap terlalu banyak dan akhirnya kecewa. Sedangkan orang sukses punya mentalitas pemenang. Kita tidak mengharapkan orang lain memberi kita buah kesuksesan. Kita menanam pohon kita sendiri dan merawatnya setiap hari. Dengan cara ini, kita bisa terhindar dari kekecewaan dalam hidup. Saya harap semua orang mengadopsi mentalitas pemenang. Jika ingin sukses, abaikan saja penilaian orang lain dan gunakan otak sendiri untuk berpikir dan bertindak. Jadi, saya telah menjawab sebagian besar pertanyaan para pionir. Sekarang, saya ingin membahas pertanyaan yang tersisa, yaitu bagaimana menghadapi serangan dari komunitas atau orang yang berbeda. Saran saya sederhana, blokir saja. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun atau mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan tentang kita. Penting untuk menghindari terjebak dalam pendapat orang lain dan bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Kita tidak boleh menyerang kelompok yang berbeda pendapat, meskipun mereka menyerang kita. Sebaliknya, kita harus mengabaikannya dan menghindari interaksi negatif apapun. Jika mereka menunjukkan rasa hormat dan ketulusan terhadap keyakinan kita dan bersedia menerima nilai-nilai kita, maka kita bisa menjelaskan dan berkomunikasi dengan mereka. Jika tidak, kita cukup menghapusnya, keluar dari grupnya, dan memblokirnya. Sehingga kita bisa fokus pada apa yang perlu kita lakukan. Kami tidak bermaksud memaksa komunitas, pionir, atau pedagang manapun untuk menerima dan mendukung GCV $314,159. Namun, kami berhak menolak tawaran barter harga rendah. Fokus kami adalah berpartisipasi dalam aktivitas GCV untuk mempercepat proses menuju Open Mainnet. Kami sudah menunggu hampir 2,5 tahun. Bahkan Core Team pun tidak mengantisipasi akan memakan waktu selama ini ketika mereka mengumumkan mainnet terlampir pada akhir tahun ke-2021. Mereka sempat menyatakan bahwa Open Mainnet akan tersedia pada tahun 2022 P2 atau P2D atau lebih baru. Jika mereka tahu itu akan memakan waktu lama, mereka mengira Open Mainnet akan tersedia dalam 2 atau 3 tahun. Jika ada masalah teknis,
lebih banyak insinyur dapat dipekerjakan untuk mengatasinya. Namun, jika masalah ini terus berlanjut selama lebih dari 2 tahun, maka hal tersebut bukanlah kesalahan mereka, melainkan tanggung jawab para pionir untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, semua pionir harus memahami bahwa menunggu pihak lain bertindak bukanlah suatu pilihan. Mereka harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pidato kepada mereka yang menyerang pemimpin atau perintis komunitas GCV. Pertama dan terpenting, saya ingin memperjelas bahwa serangan seperti itu tidak akan berhasil. Kami akan menghapus atau memblokir semua serangan tersebut dan tidak akan membalas. Kedua, kami tidak akan menyerang mereka yang menyerang kami karena kami memahami hubungan sebab akibat. Kami percaya dengan menanam benih yang baik maka akan diperoleh hasil yang baik dan menghindari hasil yang buruk. Oleh karena itu, kami berdoa untuk kesehatan, keberuntungan, dan keselamatan semua orang yang menyerang kami. Ketiga, alasan Anda menentang GCV adalah karena Anda memiliki pengetahuan yang terbatas membeli tetapi dengan tidak mau belajar akan berhasil. Namun kenyataannya pi yang Anda beli akan disita oleh core team sebelum open minute. Artinya uang yang Anda keluarkan untuk membeli pi akan hilang. Begitu pula pi. Jadi mengapa repot-repot membeli pi? Tanpa kerja keras komunitas GCV, pi network akan terus mengalami penundaan. Core akan memiliki dua pilihan. Satu untuk masuk ke pasar pertukaran seperti Bitcoin. Tetapi tanpa ekosistem yang mendukungnya, harganya mungkin akan rendah. Sekalipun Anda cukup beruntung karena akun Anda tidak disita, Anda hanya mendapat sedikit penghasilan saat menjualnya dan ada risiko kerugian. Hal ini karena banyak pionir pi yang sangat miskin dan mereka menjualnya hanya dengan harga 10 sen. Sementara Anda mungkin membeli pi seharga $1 atau lebih. Oleh karena itu, Anda akan rugi banyak. Dua, pi mungkin akan terus mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, sehingga berisiko kehilangan pionir dan ekosistemnya. Bertahan pada pi meskipun mengalami kemunduran dapat menyebabkan potensi kegagalan proyek, sehingga membuat kepemilikan Anda tidak berharga. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya ribuan dolar yang dihabiskan untuk memperoleh pi. Selain itu, nilai pi dapat menurun sehingga meningkatkan risiko kehilangan investasi Anda. Jika Anda terus menyerang kami, Anda dapat melihat dua kemungkinan hasil. Saya menyajikan dua skenario jika Anda menang melawan kami. Lalu apa manfaatnya bagi Anda? Anda hanya mendapat kerugian besar selama Anda memegang pi. Saya yakin kita semua berada di panggung yang sama seperti keluarga besar, dengan pendapat berbeda. Jika Anda merusak proyek, Anda tidak akan mendapat untung apapun. Sekalipun Anda sengaja ingin mengeluarkan banyak uang hanya untuk membuat pi gagal, Anda mungkin akan kecewa. Kebanyakan pionir sudah sadar, dan meskipun Anda mungkin menyerang kami, mereka masih percaya pada GCV. Ketika banyak orang percaya pada sesuatu, mereka tidak akan mudah berubah pikiran. Jadi tidak peduli bagaimana Anda menyerang kami. 10 juta pionir masih percaya pada GCV. Inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk mengubah nasib keluarga mereka. Adalah bijaksana untuk melepaskan kebencian, karena itu merugikan Anda terlebih dahulu. Saya berdoa agar Anda menemukan kebahagiaan dan tetap aman. Kita berbagi dunia ini, dan waktu kita di sini terbatas. Kita masih hidup hari ini, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita masih hidup besok. Oleh karena itu, lebih baik hilangkan rasa benci dan iri hati, serta mengupayakan kehidupan yang damai. Ketika orang lain berhasil, kita harus mengucapkan selamat dan ikut berbahagia untuk mereka. Kalau kita cemburu, itu hanya akan membuat kita jelek dan membawa nasib buruk. Kita tidak bisa menghalangi kesuksesan orang lain, dan rasa iri hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, mari kita ubah pola pikir kita dan berbahagia untuk orang lain serta belajar dari mereka. Dengan cara ini, kita dapat mencapai banyak hal dan memiliki kesehatan yang baik serta penampilan yang anggun tanpa mengeluarkan uang. Hubungan yang aman, sehat, bahagia, dan baik semuanya sangat penting dalam hidup. Mari kita hargai apa yang kita miliki dan gunakan upaya kita untuk kemajuan umat manusia.
Keberhasilan Pi Network akan bermanfaat bagi anak-anak kita dan generasi berikutnya. Saya percaya bahwa menjadi orang baik memungkinkan kita untuk tidur nyenyak, menikmati hidup yang panjang dan memuaskan, serta menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Suatu hari nanti, kami dengan bangga dapat memberitahu cucu kami bahwa kami adalah pionir dalam jaringan Pi. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan diberkati. Dan generasi masa depan kita akan diberkati karena kontribusi kecil kita. Uang sangat penting untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun uang tidak dapat menyelesaikan semua masalah kita. Hati yang baik, sifat yang baik, dan perilaku yang baik dapat membawa manfaat bagi kita. Kita dapat memiliki pikiran yang damai dan tidur nyenyak. Karena kita tidak pernah menyakiti siapapun atau apapun. Saya berharap semua orang, baik yang mendukung maupun menentang GCV, dapat hidup damai. Tuhan memberkati Anda semua, dan terima kasih telah mendengarkan. Saya berharap tanggapan saya telah menjawab banyak pertanyaan para pionir, penafian, diskusi dan analisis konferensi. Kami hanya untuk tujuan pendidikan komunitas, referensi, dan komunikasi. Mereka tidak dapat dianggap sebagai nasihat keuangan atau untuk tujuan lain apapun. Kami hanya mewakili diri kami sendiri dan komunitas kami, bukan tim inti. Sekarang saya nyatakan bahwa konferensi pionir global kita yang pertama telah berhasil ditutup. Terima kasih atas waktu Anda dan kami akan bekerja keras di GCV P2D Open Minute. Duta Besar Global GCV, Daris Yin, 5 Mei tahun 2024. Demikian kesimpulan konferensi global GCV. Sangat jelas, mendidik, rasional, terarah, dan sistematis. Bagi kita semua pionir mengikuti proyek besar ini adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar hubungannya dengan keputusan masing-masing. Tetaplah bergerak lurus dan terus bekerja harian, jangan sampai lupa. Urusan hasil kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.